Shalom. Mari dengan penuh rasa syukur kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan bersuka cita. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih bersuka cita, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, nyanyilah Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih dengan penuh sukacita, kita nyatakan nama Tuhan yang sungguh ajaib dan perkasa bagi setiap kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan
bukan bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari dengan segenap hatimu nyatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, berilah kami damai sejahtera, juga bagi seluruh umat-Mu. Pimpinlah hati orang yang percaya padamu, agar tetap tercipta hidup yang sehati sepikir, saling tolong-menolong, serta saling mengasihi, seperti yang diajarkan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah hati kami menaati Engkau, supaya nama-Mu dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
lebih sungguh kembali nyatakan. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar,
Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saat ini, mari dengan hati yang sungguh kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk senantiasa diubahkan menjadi lebih baik lagi oleh firman. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan hati yang sungguh, kembali nyatakan Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pendengar dan yang mengikuti ibadah kita hari ini, mari kita sambut firman Tuhan. Landasan khotbah dalam kebaktian kita malam hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian firman Tuhan. Dalam Tuhan kita bersatu. Saudaraku, kita harus sadar kita masing-masing menerima karunia roh. Orang bijak berkata, setiap orang itu unik. Mengapa dikatakan unik? Karena tidak sama, mempunyai cirinya tersendiri. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada yang miskin. Ada yang pintar main sepak bola, tapi ada yang pintar main bulu tangkis, seperti Ginting dan Jonathan Christie yang kita banggakan, yang baru-baru ini menjuarai All England. Saudaraku, itu semua orang unik, mempunyai talenta masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentu dalam jemaat mula-mula juga ini Roh Kudus itu memberikan berbagai karunia, talenta yang berbeda kepada seseorang. Dan juga dalam pelayanan gereja kita juga saat ini, kita semua menerima berbagai talenta, mempunyai spesialis. Ada yang pintar mengedit video, ada yang pintar main piano, ada yang pintar berkhotbah, ada yang pintar untuk menghidangkan masakan dan minuman yang enak, ada yang ramah untuk menyambut tamu. Ini pun tidak semua orang bisa bertugas menyambut tamu. Ada juga orang yang sifatnya cuek, namun orangnya bagus, tapi sepertinya dia karakternya cuek. Ya, kita harus akui itu. Semua manusia unik. Saudaraku, kita juga mempunyai talenta yang berbeda, pemberian yang berbeda. Perlu kita ketahui, itu semua bukan untung nasib kita, tetapi itu adalah given dan pemberian daripada Tuhan. Itu semua Tuhan yang berikan. Tuhanlah sumbernya. Itu harus kita akui. Pemberian oleh Tuhan. Bagaimana kita untuk mengolah talenta kita masing-masing? Ini yang kedua yang mau kita lihat dalam firman ini. Bagaimana kita mempergunakan talenta itu? Saudaraku, kalau Tuhan berikan, orang bijak berkata begini juga, apa-apa itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diapa-apakan. Persoalannya bagaimana kita mengapa-apakan talenta tadi. Kalaupun saudara pintar untuk mengedit video, kalau kamu tidak mau ikut menjadi tim video kreatif di gereja kita ini, ya toh juga sama. Tidak berguna, tidak maksimal hasilnya. Tadi kita pintar main musik, tetapi kita juga, waduh, kalau tidak mendapat sesuatu, gampang kita ngambek. Wah, itu juga. Enggak, jangan. Kita harus memakai semua talenta dan pemberian Tuhan itu, ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena tidak akan menjadi apa-apa itu kalau tidak diapa-apakan. Persoalannya bagaimana kita mengolah talenta itu. Nah, saudaraku, dalam abad pertengahan
ada perdebatan tentang talenta ini. Ada flashback dulu dengan abad pertengahan itu ya. Ada 3 tokoh yang sangat terkenal pada zaman ini. Pertama, ada yang bernama J.J. Rousseau dari Prancis. Inilah mewakili aliran empiris. Dia berkata bahwa manusia itu seperti kertas putih. Putih. Tetapi apa yang dituliskan di kertas itu, itulah dia. Manusia itu sebenarnya kosong. Tetapi apa yang dia pelajari, itulah. Apa yang dia tekuni, itulah dia. Dia akan menjadi orang yang pintar kalau dia rajin belajar. Dia akan menjadi pesepak bola yang handal kalau dia rajin berlatih. Dia akan menjadi pebulu tangkis, menjadi juara All England seperti yang tadi itu, kalau dia rajin latihan. Dan banyak lagi. Nah, jadi yang diperlukan di sana adalah bagaimana untuk mengolahnya, untuk mengisi talenta tersebut, hidup yang masih kosong tersebut. Tetapi ada juga aliran yang kedua dari nativis yang diwakili oleh Thomas Hobbes, menyatakan seperti ini. Sesungguhnya sejak lahir manusia itu sudah mempunyai talenta atau kelebihan masing-masing, bakat masing-masing. Hanya sedikit pengaruh daripada sekitar, pengaruh daripada belajar. Orang yang berbakat bagaimanapun tidak serius dia belajar, maka dia sudah barang tentu bagus. Apalagi dia serius, dia berkata seperti itu. Jadi pengaruh daripada belajar tidak begitu banyak. Tapi apa karunia yang dia terima sejak ia lahir? Mungkin itu dari gen orang tuanya. Itu katanya. Lalu adalah seorang yang bernama William Stern yang mewakili dari aliran konvergensi pada saat itu menyatakan, apa-apa itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diapa-apakan. Benar manusia sudah memiliki talenta, apakah itu lewat gen sejak ia lahir. Tetapi kalau dia tidak mengolahnya, tidak akan menjadi apa-apa itu. Nah, oleh karena itu, dua-duanya ini dibenarkan oleh William Stern. Firman Tuhan juga mengajak kita seperti ini. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan talenta itu kepada kita. Kelebihan kita masing-masing ada dalam kehidupan kita, spesialis kita. Tetapi ingat, itu semuanya adalah berasal dari roh yang sama, yaitu roh Tuhan. Dan itu juga kita terima dari roh yang sama, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus mengapa-apakan talenta itu, mempergunakan talenta itu, membudidayakan talenta itu, mengabdikan hidup kita. Apakah lewat apa saja pelayanan kita, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Semua itu bertujuan untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Garis bawahi, saling melengkapi. Ya, itu semua melengkapi. Karena tidak sempurna kalau tidak saling melengkapi. Misalkan, dalam mobil ada gas dan rem. Ya, gas, rem. Kalau gas semua, waduh tidak ada rem, kapan kita mengontrolnya? Bisa menabrak yang ada di sana. Tapi ketika gas itu dipijak, sudah dekat dengan bara bahaya, maka perlu ada rem. Jadi itu saling melengkapi. Dan sebaliknya kalau rem semuanya, kapan kita sampai kepada tujuan kita? Demikian juga dalam gereja kita, dalam keluarga kita masing-masing. Harus ada gas, harus ada rem, harus ada yang saling melengkapi. Lengkapilah sesamamu dengan kelebihanmu. Kuatkanlah sesamamu dengan kelebihan potensi yang kamu miliki, yang kita peroleh dari Tuhan. Karena itu adalah karunia dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita adalah untuk unity, untuk kepada semuanya.
satu untuk semua, dan semua untuk satu. Itu saudaraku, saling melengkapi. Oleh karena itu, sudah sejauh mana kita berguna kepada luar diri kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita hanya berguna hanya pada diri kita? Nah, harus kita berguna kepada yang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Apa itu yang baik? Orang Eropa menyatakan, where is the beautiful? The beautiful is harmonious. Yang cantik itu adalah yang harmonis. Di situ tingginya, di situ senyumnya, di situ lesing pipitnya. Waduh, di situ ramahnya. Apa enggak cantik? Di situ gantengnya, di situ tingginya. Waduh, kalaupun dia putih dan ganteng, gagah, kekar, tapi dia ceper, wah, toh juga kurang. Oleh karena itu, yang saling melengkapi. Oleh karena itu, bagaimana kita berguna? Bukan hanya pada diri kita, tetapi harus berguna juga untuk luar diri kita, kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Nah ini, kalau kita berguna, inilah bahwa kita telah mengapa-apakan potensi diri yang Tuhan berikan kepada kita, kelebihan kita, maka akan terasa hangat dan kokoh. Ini 5 jari-jari kita ini, ya, ini semua berharga. Coba kepal tanganmu itu, tidak ikut anaknya, nggak kuat, nggak pas, nggak klop kita rasakan. Atau kita tidak ikut jari manis, hanya yang 4 lagi, toh juga nggak kuat, nggak klop rasanya. Apalagi ibu jari tidak kuat, tidak ikut, wah pasti tidak sempurna kita merasakan genggaman itu. Tapi ketika itu dilakukan secara bersama-sama, wah, pas kira-kira perasaan kita, genggaman kita. Demikianlah kalau semua orang ambil bagian sesuai dengan pemberian Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepadanya, akan terasa hangat, akan terasa pas, klop, dan banyak hal yang dapat kita akan raih. Oleh karena itu, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Demikian pemazmur berkata, berujar dalam dirinya. Kalau Paulus menyatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Ariflah melihat siapa kamu, siapa diri kita, apa potensi yang ada pada diri kita. Ariflah mengakui sejauh mana kita memakai potensi diri kita, pemberian Tuhan itu. Bagaimana? Apakah kita masih menyembunyikan talenta itu? Itu tidak akan beranak pinak. Tetapi ketika memakai talenta tersebut, dia akan memperoleh dan dapat mewariskan dan melakukan banyak hal lewat segala perbuatan-perbuatan baik itu. Sudahkah kita berguna bagi Tuhan? Sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sudahkah kita berguna bagi keluarga? Sebagai warga jemaat, sudahkah kita berguna bagi gereja kita? Sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita berguna bagi Tuhan? Tunjukkanlah itu lewat sukacitamu untuk melayani Tuhan melalui berbagai perbuatan baik, mulai dari rumahmu hingga persekutuan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala pemberian-Mu yang sungguh tak terhitung dalam kehidupan kami. Banyak rupa-rupa karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memakai itu. Bukan untuk ketinggian hati kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu dan berguna bagi sesama kami untuk saling melengkapi. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberi momen ini bagi kami untuk saling melengkapi dalam acara kami ini.
agar kami seia sekata dan bergandengan tangan untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah pelayanan di gerejamu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkatilah kami, setiap kami yang Tuhan berikan talenta dan karunia. Karena Tuhan memberikan rupa-rupa karunia kepada kami. Kami berjanji Tuhan untuk memakai itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kepentingan kami bersama. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara yang terkasih,
Mari kita senantiasa berkomitmen untuk terus menyala dalam api kemuliaan Tuhan dan bersatu serta bangkit dalam kehidupan kita yang berpusat dalam kemuliaan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat lagu pujian, Api Kemuliaannya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya, bersiap maju jangan lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi hatinya, bersiap maju jangan lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Segala raja, segala raja. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Saat ini untuk penyalahan lilin ulang tahun, kami mengundang Ketua Seksi Musik KKBP Tanjung Priuk, Jerinto Manurung. Selanjutnya dengan kasih Ketua Dewan Marturia HKBP Tanjung Priuk, Inang Sintua Boru Siringoringo. Lalu dengan kasih Pendeta Resort HKBP Tanjung Priuk, Amang Pendeta Donald Sianturi beserta Inang. Kepada Amang dipersilakan untuk menyalakan lilin ulang tahun. Saat ini dengan penuh sukacita kita nyanyikan Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Mari selalu berdoa agar Yesus selalu setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Mari mengucap syukur, Tuhan telah sertai terus untukmu Yesus. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Mari selalu berdoa agar Yesus selalu setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Mari mengucap syukur, Tuhan telah sertai terus untukmu Yesus. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang Ya, kue ulang tahun kami serahkan ini kepada pengurus IPSUS, ya, dan juga seksi musik dan juga
Dewan Marturia yang telah membina Ipsus ini. Hanya satu tapaknya, maka kalian bertiga sekaligus sama-sama menerimanya. Saudara yang terkasih, kita telah sampai pada akhir kebersamaan kita dalam acara Praise and Worship, perayaan ulang tahun ibadah khusus yang pertama. Kita akan menutup ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Halo, shalom, selamat hari Minggu. Saya Pendeta Arthur Sinorus, Pendeta HKBP Resort Kebayoran Selatan. Saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada ibadah khusus HKBP Tanjung Priok, di mana saya sewaktu menjadi pendeta resort di HKBP Resort Tanjung Priok sebagai pendiri atau yang merintis ibadah khusus tersebut. Dan ibadah khusus ini untuk menampung para jemaat yang berjiwa muda agar semakin bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, sukacita bergembira untuk memuji memuliakan Tuhan. Selamat sekali lagi untuk para pengurus, tetap semangat bekerja, giat melayani. Horas. SPH HKBP Tanjung Priok mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Ipsus HKBP Tanjung Priok. Semoga pelayanannya semakin maju, semakin baik. Tuhan Yesus memberkati. Ipsus HKBP Tanjung Priok keren. Selamat ulang tahun ibadah khusus. Semoga dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Dapur mengucapkan selamat ulang tahun untuk tim ibadah khusus HKBP Tanjung Priok yang ke-1. Jaya jaya jaya. Jaya.